contohnya seperti mengetahui bahwasanya niat dalam wudhu itu wajib. Kalau wudhu wajib, cuma niatnya dulu. Kenapa wudhu itu wajib? Dan kata Allah, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kamu mau sholat, maka basuhlah tanganmu sampai siku ya. Terus usaplah sebagian kepalamu, basuhlah kakimu sampai mata kaki gitu ya. Itu dalilnya wudhu itu. Jadi dalil wudhu itu dalam Al-Quran cuma ada berapa? Basuh muka, kemudian basuh tangan, kepala, cuma 4. Jadi rukunnya wudhu dalam Quran itu ada 4. Kenapa? Di situ nggak dicantumkan niat, di situ nggak dicantumkan tartib. Pertanyaannya, boleh nggak kita wudhu tapi kaki dulu, nanti membasuh muka belakangan? Menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Karena wudhu itu termasuk perbuatan yang harus ada niatnya. Tapi di Quran nggak ada niat. Pokoknya kalau mau sholat, basuhlah muka, nggak ada niat. Tapi kita tahu rukun wudhu nomor 1 niat. Dari mana niatnya? Ini adalah pengetahuan yang diambil oleh Imam Syafi'i melalui ijtihad. Ijtihad itu apa? Mengerahkan seluruh kemampuan. Niat apa enggak wudhu? Kalau di Quran nggak ada. Nah, makanya fikih itu caranya itu ijtihad, jalannya ijtihad. Karena jalannya fikih itu ijtihad, maka nggak sama nanti kalau ijtihadnya ulama berbeda. Oh, niat wajib apa enggak? Tidak. Menurut Imam Syafi'i wajib, tapi menurut Imam Abu Hanifah enggak wajib. Kenapa? Orang di Quran nggak ada. Nah, kenapa Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah berbeda pendapat? Karena fikih, karena ijtihad ya, masing-masing orang punya ijtihad. Gimana yang bisa contoh kayak gini, contoh kecil ya, misalnya ketika jalan ini ada masalah, misalnya rusak, sama itu beristirahat gimana caranya yang sampai ke masjid Kuala Salim dengan cara cepat. Kalau Ustaz jangan langsung aja, Ustaz sama itu ijtihad namanya. Jadi iya mencari solusi. Dalilnya Imam Syafi'i bahwasanya niat itu wajib itu karena kata Rasulullah, innamal a'malu, segala amal perbuatan itu tergantung niat, termasuk wudhu itu amal. Kalau wudhu itu amal, ya berarti harus niat. Maka niatnya wudhu itu termasuk masalah fikih. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berpendapat berijtihad bahwasanya niat itu memang harus, walaupun di Quran nggak disebut gitu loh, gitu. Tapi menurut imam yang lain nggak begitu. Maka dalam masalah fikih itu pasti ada perbedaan. Nah, oleh karenanya dalam masalah fikih kita nggak boleh bertengkar gitu loh. Ada yang sholat pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, nggak usah bertengkar. Yang penting sholat aja gitu ya. Yang salah itu ya nggak sholat. Pak Ustadz yang salah, yang benar yang mana sih gitu ya? Apa yang pakai kunut subuh atau yang nggak pakai kunut subuh gitu ya? Ya semuanya benar gitu ya. Yang nggak benar yang nggak sholat subuh. Kenapa semuanya benar? Karena ada ijtihad. Ulama Rasulullah melakukan sholat subuh itu ada kunut, dilihat sama sahabat. Kalau sholat subuh kunut gitu ya. Nah, atau ada mengatakan Rasulullah kalau sholat subuh kunut. Tapi sementara penduduk Madinah gitu ya, ketika Rasulullah jadi imam sholat subuh nggak pernah kunut, berarti Rasulullah nggak kunut. Makanya menurut ini sunnah, menurut ini nggak sunnah. Itu masalah fikih. Berbeda dengan masalah qat'iyah atau yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran. Ustaz sama tahu bahwasanya zina itu haram, Ustaz sama tahu sholat itu wajib, itu bukan fikih. Kenapa? Karena di Quran sudah ada bahwasanya zina haram, di Quran ada bahwasanya sholat itu wajib, di Quran ada. Cuma kalau masalah niat dalam wudhu di Quran nggak ada, kalau tartib juga nggak ada. Makanya di dalam Al-Quran syarat wudhu itu ada 4 ditambah oleh Imam Syafi'i, ditambah niat sama tartib berurutan. Jadi kenapa pernah pada di Quran 4? Itulah namanya fikih. Kemudian al-ilmu sifatun yang kasih.
adalah mengetahui. Fikih itu tahu, Ustaz. Fikih itu mengetahui perkara agama tapi melalui jalan ijtihad. Nggak jalan dari Quran ya, nggak jalan dari Quran langsung. Sholat jamaah sunat itu bukan fikih. Kenapa? Karena emang Rasulullah melakukan. Jelas. Niat dalam itu dan ketika sholat itu juga masalah fikih. Cara niatnya itu dari Allah ke Allah Akbar.